إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dengan sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takwa itulah kita akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman: "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Juga takwa membawa kita kepada kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan baginya. Oleh karena itu hendaklah takwa ini senantiasa kita tingkatkan setiap harinya. Dan jangan sampai kita berkurang dalam hal ini. Ayyuhal ikhwah a'adhanillahu wa iyyakum. Sidang Jumat yang berbahagia, saat ini kita masih berada di bulan Syawal. Beberapa hari yang lalu kita telah ditinggalkan oleh bulan yang sama-sama kita cintai, bulan yang di dalamnya penuh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang di dalamnya Allah turunkan pahala yang sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang beriman. Bulan itu adalah bulan suci Ramadan. Tentunya kita sampai saat ini masih senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar segala amal ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa agar segala amal saleh kita, salat kita, puasa kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dilakukan oleh para salafus salih terdahulu. Ketika selesai bulan suci Ramadan, mereka tidak berbangga diri. Ketika selesai bulan suci Ramadan, mereka justru malah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harap-harap cemas. Mereka memohon kepada Allah agar amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka berdoa, "Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim. Atau dengan doa yang lain, Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Inilah yang dilakukan oleh para salaful ummah terdahulu, para salafus saleh, yang mana kita tahu ibadah puasa mereka tentunya adalah ibadah puasa yang baik. Karena ketika mereka puasa bukan hanya sekedar menahan lapar saja, akan tetapi mereka menahan dari segala sesuatu hal yang membuat batal puasa, apalagi yang membuat pahala puasa menjadi berkurang. Mereka bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi seluruh anggota badannya berpuasa. Matanya berpuasa dari melihat sesuatu hal yang haram, telinganya berpuasa dari mendengarkan sesuatu yang haram, bahkan mulut dan lisannya mereka jaga dari perbuatan keji, perbuatan yang menyakiti orang lain, perbuatan yang haram. Mereka masih berharap agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, akan tetapi 6 bulan lamanya mereka berharap supaya puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang kualitas puasanya barangkali tidak sebagus mereka, kita yang barangkali hanya berpuasa baru sekedar menahan lapar dan dahaga saja, dengan pedenya kita mengatakan puasa saya pasti diterima, belum tentu. Ayuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini, sebulan atau 2 bulan ke depan. Kita tentunya masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatul Islam a'adhani Allah wa iyyakum. Ramadan memang sudah meninggalkan kita. Kan tetapi tarbiyah Ramadan tentunya harus kita lanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Tarbiyah Ramadan atau pendidikan Ramadan tentunya harus kita implementasikan pada 11 bulan yang akan datang. Kenapa? Karena hakikatnya pendidikan daripada Ramadan adalah pendidikan yang kita persiapkan untuk 11 bulan yang akan datang. Janganlah kita hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan saja. Akan tetapi setelah selesai daripada bulan suci Ramadan, kita kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama mengatakan, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Rabb kalian, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa la takun ramadhaniyan, dan janganlah kalian menjadi hambanya Ramadan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita ketika taat pada bulan suci Ramadan, kita melaksanakan ketakwaan pada bulan suci Ramadan, lanjutkan di 11 bulan yang selanjutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berada di bulan suci Ramadan saja, akan tetapi Allah yang kita sembah ini ada di setiap bulan, ada di setiap waktu. Jangan sampai kita taat di bulan suci Ramadan, takwa di bulan suci Ramadan, akan tetapi kita bermaksiat kembali, kita mendurhakai Allah kembali pada 11 bulan yang akan datang. Umat Islam a'adhani Allah wa iyyakum. Tentunya ketika kita berpuasa, amal ibadah puasa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada indikasi yang menyebutkan atau yang disebutkan oleh para ulama yang mengindikasikan bahwasanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah berkata, "Thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha." Balasan daripada kebaikan adalah melakukan kebaikan setelahnya. Inilah indikasi bahwasanya keberhasilan kita pada bulan suci Ramadan. Inilah indikasi bahwasanya kita memang betul-betul sukses dalam melaksanakan tarbiyah Ramadan, yaitu kebaikan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan berlanjut di 11 bulan yang akan datang. Umat Islam a'adhani Allah wa iyyakum. Maka hendaknya kebaikan-kebaikan yang sudah kita lanjut, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan pada bulan suci Ramadan dilaksanakan juga pada 11 bulan yang akan datang. Ketakwaan kita lanjutkan pada 11 bulan yang akan datang.
Ketaatan-ketaatan dan amal ibadah yang telah kita lakukan juga dilanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Jangan sampai kita rajin berpuasa ketika bulan suci Ramadan. Setelah bulan Syawal kita kendur kembali mengerjakan ibadah tersebut. Padahal di bulan Syawal ini ada salah satu amal ibadah yang apabila kita melakukan amal ibadah tersebut maka pahalanya sama dengan kita melakukan puasa setahun penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, kemudian dia melakukan puasa atau melanjutkan puasanya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka baginya seperti puasa setahun penuh. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita yang telah diterpa dengan tarbiyah Ramadan yang telah setahun, yang telah sebulan kita laksanakan, hendaklah kita juga melaksanakan puasa di setelah bulan Ramadan ini. Ayyuhal ikhwah adani Allah wa iyyakum. Jangan sampai kemurahan Allah Subhanahu wa taala ini kita tinggalkan. Sungguh amat merugi ketika orang hanya taat pada bulan suci Ramadan, akan tetapi di luar bulan suci Ramadan mereka kembali melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umatul Islam a'adani Allah wa iyyakum. Tidak hanya ada 4 hal tarbiyah Ramadan yang harus kita lanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Yang pertama adalah ketakwaan kita. Hendaklah kita lanjutkan, kita terapkan di luar daripada bulan suci Ramadan ini. Yang kedua adalah ikhlas kita. Karena Ramadan mengajarkan kepada kita keikhlasan. Karena Ramadan mengajarkan kepada kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika kita puasa, hanya kita dan Allah saja yang tahu. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui ketika kita saat itu sedang berpuasa. Karena amal-amalan yang lain selain daripada puasa Ramadan itu terlihat oleh orang-orang, maka akan semakin terbuka lebar ketidakikhlasannya ketika kita tidak menjaga hati kita. Ketika kita sholat misalnya, orang mengetahui gerakan kita, bacaan kita, dan sebagainya. Ketika orang melaksanakan ibadah haji, orang mengetahui keberangkatannya, persiapannya, dan lain sebagainya. Akan tetapi ibadah puasa Ramadan hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Tidak ada ciri khusus orang yang berpuasa. Tidak ada ciri khusus orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan, walaupun barangkali badannya lemas, belum tentu. Karena orang yang tidak berpuasa pun bisa jadi badannya lemas, bibirnya kering dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsinya, "Kullu amal ibni Adam," setiap amal ibnu Adam atau manusia, lahu baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Ini adalah latihan keikhlasan yang tentunya sudah menerpa kita pada bulan suci Ramadan. Karena itu latihan keikhlasan ini hendaklah kita lanjutkan di 11 bulan yang akan datang. Ketika kita beramal, usahakan untuk ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk keduniaan, bukan karena untuk dilihat oleh orang kemudian dipuji, bukan.
hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan latihan ini sudah menerpa kita pada bulan suci Ramadan. Kemudian para ulama mengatakan tarbiyah Ramadan yang selanjutnya harus kita terapkan adalah muraqabah, yaitu senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang selanjutnya adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Puasa mengajarkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa juga bersyukur di 11 bulan yang akan datang, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkan tarbiyah Ramadan pada kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa melanggengkan dan melanjutkan ibadah yang telah kita lakukan pada bulan suci Ramadan di 11 bulan yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. أقم الصلاة.